Halo guys, balik lagi nih. Gue mau ceritain film yang berjudul Marina the Murderer in 4X. Nah, akan tetapi film ini banyak sekali mengandung spoiler lah. Dan tentunya kalian melihatnya pasti akan menegangkan dan juga sedikit mengerikan ya guys. Tentunya langsung saja kita tonton filmnya guys. Film dimulai dengan memperlihatkan desa indah yang berada di Sumba. Kemudian diperkenalkanlah Marlina yang baru saja menjadi seorang janda karena ditinggal meninggal suaminya. Bukan hanya perasaan yang sedih, Marlina juga memikirkan sesuatu yang buruk terjadi. Kekhawatiran Marlina akhirnya menjadi kenyataan guys. Karena kabar Marlina menjadi janda menyebar, akhirnya seorang preman datang ke rumah Marlina guys. Sesuai adat di tempat itu, anggota keluarga menyimpan jenazah di tengah rumah sampai upacara adat selesai. Kopi, sani tamu. Preman itu bertindak seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri, guys. Kasihan sekali kau. Saya tidak sendiri. Sebentar lagi tamu yang lain datang. Tidur dengko. Kita bertujuh. Bahkan si kepala preman ini mengajak Marlina untuk tidur bareng malam ini guys, bersama 7 temannya. Kau adalah perempuan yang paling beruntung. Tak lama kemudian datanglah segerombolan teman preman tadi. Mereka langsung merampas semua ternak dan benda berharga yang ada di rumah si Marlina. Yang terakhir pasti cepat-cepat. Bagus saya boleh. Semua preman itu tampaknya bersemangat sekali untuk mendapatkan giliran tidur bareng janda baru ini, yaitu Marlina guys. Kemudian Marlina pura-pura berdandan, akan tetapi wanita itu mengambil tanaman racun yang sudah disiapkannya. Saat sedang memasak, inilah kesempatan Marlina untuk mencampurkan tanaman racun tersebut ke dalam makanan. Kau masak apa? Tiba-tiba preman muda menghampirinya dan mencoba untuk mencicipi masakannya terlebih dahulu. Saya mau coba. Sudah ada apa belum? Dia mau coba. Anak kecil mau makan dulu. Pergi sana. Beruntungnya ada kakek yang datang dan Marlina tidak ketahuan. Dan dia berhasil menyajikan makanan itu untuk mereka santap. Kau pintar sekali masak. Enak sekali. Kemudian satu persatu preman itu tumbang berjatuhan. Kini yang tersisa hanyalah seorang preman lagi guys. Makan malam. Buka. Pria itu tidak memperdulikan makanannya karena dia sudah sangat birahi nih guys. Lalu dia mencoba menggerayangi tubuh Marlina yang luar biasa ini. Lalu di malam itu pun terjadi. Akan tetapi Marlina memanfaatkan kelengahan itu dengan mengambil sajam lalu menebas kepala si kepala preman ini. Setelah menghabisi semuanya, Marlina merenungi perbuatannya sepanjang malam. Keesokan harinya, Marlina membawa kepala preman itu untuk dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti. Oi, Marlina tunggu. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Nopi, warga desa sebelah. Saya mau bawa ke kantor polisi. Ini Umbu dari bulan lalu tidak bisa pulang. Gini susah sekali kasih sesuai jadwal dengan perempuan hamil. Saya coba telepon tapi susah sekali dapat jawaban. Dipikir saya ini perempuan apa? Nopi ingin ikut Marlina ke kota sambil mencari suaminya yang tak kunjung pulang. Setelah menunggu 2 jam, akhirnya transportasi desa muncul. Mau di mana? Apa? Kau tidak bisa. Turun.
Setelah si sopir melihat kepala yang dibawa mereka, ia menolak mengizinkan mereka naik. Marlina lalu nekat mengancamnya agar segera berangkat menuju ke kantor polisi yang ada di tengah kota. Sudah merasa bersalah, Nona. Nah, sudah jangan. Nanti kena masalah lagi. Di tengah perjalanan muncul seorang nenek yang tiba-tiba menghentikan bus di tengah jalan. Kita tunggu 1 jam. Dorang bakal nikah nanti. Sama keponakan si Dodo lari Sunan. Bagaimana sudah? Udah, kau mengerti dulu nak. Ternyata nenek itu terlambat ke acara pernikahan karena ia ditugaskan membawa kambing sebagai seserahan. Saya bukannya mau duduk di kaum samping. Paulus, kau pelan-pelan saja. Dia ada hamil besar ini. Dalam perjalanan ke kota, mereka tak sengaja berpapasan dengan keponakan si preman yang sudah dihabisi Marlina. Karena pamannya sudah tidak bisa dihubungi, keponakan preman itu berinisiatif datang ke rumah Marlina. Kunci mana? Akhirnya mereka memutuskan untuk membalaskan dendam kepada Marlina dan mencarinya. Di sisi lain, transportasi yang ditumpangi Marlina berhenti karena Marlina dan si Nopi udah kebelet pengen pipis. Di momen itu, para preman berhasil mengejar truk dan mengambil alihnya. Akhirnya, si Nopi memutuskan untuk mengalihkan perhatian preman itu, dan alhasil si Nopi pun dibawa pergi ke tengah kota beserta para penumpang lainnya. Karena tak ada pilihan lain, Marlina terpaksa melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda. Apa yang enak? Sup ayam. Sesampainya di kota, Marlina tengah lapar guys, dan dia mampir di warung yang ada di tengah kota itu. Emang enak tuh? Minumannya apa, Mama? Teh manis saja. Setelah selesai makan, Marlina menitipkan kepala di warung itu. Boleh mama titip ini di sini sebentar. Kau terboleh buka. Isinya rahasia, bukan untuk anak kecil. Berat sekali. Marlina datang di jam istirahat sehingga dia diabaikan oleh petugas di sana. Jadi pria pertama dem nama Markus. Apa saja yang dong bawa dalam truk? Babi, kambing. Setelah susah payah melapor, Marlina hanya menyelesaikan administrasi dan disuruh menunggu sampai ada kabar. Sudah, nanti saya proses dulu ya. Atau kau bisa kasih tinggal nomor telepon untuk proses laporan kau. Makasih. Mama jangan menangis. Marlina merasa kecewa dan putus asa sebab jeripayahnya selama ini ternyata sia-sia. Akhirnya Marlina memutuskan untuk kembali ke rumahnya di kampung. Sementara itu di tempat lain, para preman menghabisi supir truk dan menguburnya. Begitu ada kesempatan, warga desa kabur dan meninggalkan preman itu. Kemudian Nopi turun dari truk yang tak sengaja melihat suaminya. Capek cari uang, Nopi. Anak kosong, Sang. Namun suami si Nopi ini malah marah guys, dan dia berniat untuk meninggalkan Nopi. Bodoh umbu. Bodoh mati kau. Kau tolong orang tapi dipikir diri sendiri. Nopi yang ditinggalkan suaminya ditemukan oleh preman yang tadi mengikutinya dari belakang. Akhirnya si Nopi ini dijadikan sandera dan tak terduga air ketubannya pecah.
Novi ingin menghabisi preman itu, namun ia tak memiliki keberanian besar untuk melakukannya. Sesampainya di rumah, Marlina hanya bisa pasrah melihat keponakan preman udah ada di rumahnya. Kemudian pria itu memasang ulang kepala itu ke jasad pamannya. pamannya. Bayang. Kau temani saya saja. Setelah itu, Nopi disuruh memasak ke dapur dan si preman itu mencicipi tubuh Marlina. Kali ini Nopi mengumpulkan keberaniannya untuk menghabisi preman itu, guys. Tapi kemudian si Nopi ini kontraksi, kayaknya mau melahirkan, guys. Dan akhirnya si Nopi ini melahirkan dibantu oleh Marlina dan keluarlah anaknya, guys. Akhirnya film ini berakhir di sini ya guys. Dan poin apa yang kalian dapatkan di dalam film ini? Tentunya kalau kalian suka dengan videonya, kalian like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.